Jannah Kampung Moro rahiman rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, lakal hamdu ya karim, bersyukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT kembali kita dikumpulkan Allah di malam yang ke-19 daripada bulan Sya'ban yang penuh berkah, dalam keadaan sehat walafiat di musala yang penuh berkah ini, yang mana malam hari ini insyaallah menjadi majlis penutupan sementara. Majlis penutupan sementara majlis kita di musala ini insyaallah, panjang umur sehat walafiat, nanti kita dipertemukan Allah kembali di bulan Syawal insyaallah. Dalam rangka ini pula, maka dalam kesempatan ini kami tidak membaca kitab Adhkar Nawawi, melanjutkan kitab tersebut, tapi sedikit ngajak ikhwan untuk membahas seputar hal-hal yang berhubungan dengan Ramadan, dengan puasa, tentang fadail kemuliaan Ramadan, dan juga tentang hukum-hukum yang mungkin perlu kita ketahui. Karena puasa disebut juga syahrul ibadah, kita akan banyak ibadah. Samping kita memang puasa hukumnya wajib, kita pun akan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Maka sangatlah merugi, dan merugi bagi orang yang ibadah tanpa ilmu. Dia akan merugi, boleh jadi sebatas capek, letih, tidak dapat pahala. Tapi boleh jadi yang lebih menyedihkan, ketika sudah capek, letih, tidak dapat pahala, berdosa pula. Ini yang kita ngerikan kalau orang belajar beribadah tanpa ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Bulan Ramadan disebut dengan syahrul sayyidus syuhur, pemimpin atau termulia daripada semua bulan-bulan yang ada. Bulan yang Rasulullah SAW nisbahkan kepada kita umatnya. Pertama beliau menyebutkan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahr ummati, bulan umatku, kata Rasulullah. Karena di bulan ini kita benar-benar dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan segala pintu kebaikan, dan kita pun dijauhkan dari segala pintu keburukan. Kecuali na'udzubillah orang-orang yang memang mencari dan masih terus mendatangi keburukan tersebut. Dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, di bulan puasa Allah mengekang syaitan-syaitan dan membukakan pintu surga. Ini dalam makna yang diungkapkan ulama, yaitu pintu-pintu kemaksiatan itu tertutup dengan sendirinya. Kebanyakan pintu-pintu kemaksiatan itu tertutup dengan sendirinya, dan pintu-pintu amal soleh yang bisa memasukkan kita ke surga terbuka, terbentang seluas-luasnya. Begitu indah ikhwani wallah, Allah memanjakan kita umat Rasulullah, sangat dimanjakan kita. Maka janganlah kita menyia-nyiakan apa yang Allah berikan kepada kita. Manjonya Allah berikan kepada kita ini dengan banyak hal. Di antaranya kita diberikan ampunan dosa yang sangat luar biasa, lipat ganda pahala yang sangat luar biasa. Amal yang sunnah diberikan lipat ganda menjadi pahala, seperti amalan wajib. Yang mubah pun, yang menyenangkan hati kita sesuai dengan keinginan kita pun bernilai pahala di sisi Allah. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar yang hanya ada di bulan Ramadan. Allahumma adrikna Lailatul Qadar wa 'azzimna fiha al-ajr. Mudah-mudahan Allah jumpa ke kita ikhwan. Nyicip seumur hidup sekali jadilah. Kadang kita tidak bisa seperti orang-orang soleh, setiap tahun Ramadan mereka dapatkan itu. Kita tidak dapat, kita belum dapat, sampai hari ini belum tercicip. Tapi insya-Allah mudah-mudahan ya Rabb, Allah jadikan tahun ini Ramadan kita lebih baik, lebih berkah. Baiklah ikhwan rahimani rahimakumullah, keagungan Ramadan kita dapat pahami juga lewat doa yang disampaikan Rasulullah dari semenjak Rajab kemarin. Kita pun ngikut Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Artinya Nabi pun berharap untuk disampaikan kepada Ramadan, dan meminta 2 bulan sebelumnya menjadi persiapan. Dengan keberkahan di situ maknanya kita bertambah ketaatan, persiapan zahir batin kita untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan pula ikhwan, dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, lau ya'lamun nas ma fi Ramadan la yatamannawna Ramadan dahar kullah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita ini tahu dibukakan Allah hijab, yang dibukakan kepada kita Rasulullah SAW menyampaikan sudah banyak sebetulnya ikhwan, tapi banyak yang belum kita saksikan langsung. Perkara berhubungan dengan keimanan, yakin apa tidak. Tapi yang disampaikan Rasulullah sangat banyak. Nabi mengatakan seandainya dibukakan Allah tentang apa yang Allah karuniakan, Allah berikan di bulan Ramadan, niscaya manusia akan minta kepada Allah jadi ke setahun penuh Ramadan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Begitu mereka awliya salihin merindukan datangnya Ramadan ikhwan,
Lagi sekarang mereka sudah sibuk menyiapkan diri dengan macam-macam persiapan zahir batin, membersihkan diri segala keburukan, melatih diri dengan memperbanyak segala bentuk ibadah, dan membersihkan hati mereka dari hal-hal yang kotor. Mereka isi dengan taubat sehingga masuk dalam Ramadan dalam keadaan taubat bersih dan semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani rahimani rahimakumullah. Dalam kesempatan malam ini di sini kami akan menyampaikan beberapa hadis Rasulullah SAW. Tadi sudah sebagian kita sebutkan tentang fadilah khusus yang ada di bulan Ramadan. Ikhwani rahimani rahimakumullah, bulan Ramadan disebut juga dengan syahrul ibadah. Kita disunahkan memperbanyak ibadah. Rasulullah SAW dalam banyak hadis yang sering kita dengarkan dan akan kita dengarkan nanti dari kebanyakan para ulama, Rasulullah SAW mengatakan, di antaranya hadis Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW kana Rasulullah SAW yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi ay ya'murahum bi azimatin thumma yaqulu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rawahu Imam Bukhari wal Muslim. Rasulullah SAW memberikan semangat, yuraghib artinya memberikan motivasi kepada mereka, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga tentu juga ini untuk kita umat Rasulullah SAW, untuk kita menghidupkan bulan Ramadan itu di samping melaksanakan apa yang sudah wajib seperti sholat 5 waktu, dengan menambahkan lagi ibadah, menambahkan lagi bermacam-macam jenis ibadah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa yang menghidupkan bulan Ramadan itu dengan memperbanyak ibadah, tapi imanan, dengan keyakinan, keimanan dia dengan janji-janji Allah yang Allah janjikan di bulan Ramadan. Janji Rasulullah itu membuat kita motivasi untuk ngejar. Imanan wa ihtisaban, dan dia lakukan la riya'an wala sum'atan lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah, bukan minta na'udzu dipuji wang. Yang minta disebut paling istiqomah selama Ramadan si fulan itu Masya Allah, tempat si fulan itu tiap malam dia sebelum isyak dah datang duluan. Bukan itu, na'udzubillah min dzalik. Kita bukan berharap itu. Bukan pula kita nak berambok, aku sekian juz Quran sudah hatam, dalam 3 hari hatam Quran, ya setengah bulan baru Ramadan lah sudah 5 kali hatam Quran. Tak, wallahi ikhwan, bukan itu yang kita kejar, ya. Apalagi nak berambok, na'udzubillah min dzalik. Kita pengen ibadah kita benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW, dan kita benar-benar bisa meraup kebesaran daripada bulan Ramadan ini dengan segala janji-janji Allah wa Rasul. Nah, di antaranya ikhwan, kita dianjurkan memperbanyak ibadah di malam hari. Imanan, qiyaman, di situ dikatakan man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qiyaman, makna qiyaman di situ yaitu sebagian ulama menafsirkan dalam hadis Rasulullah yang lain, artinya kita salat tarawih, salat witir di bulan Ramadan, memperbanyak ibadah. Terutama kalau salat itu dianjurkan diperbanyak di malam hari. Siang silahkan perbanyak, cuma nilai ibadah malam beda ikhwan. Di Ramadan atau di luar Ramadan itu beda. Nilai pahala Ramadan dan di luar Ramadan itu beda. Kita pernah dengar hadis Rasulullah SAW yang mana dua-duanya riwayat hadis Nabi sahih. Dalam satu riwayat mengenai fadilah salat berjamaah. Fadilah salat berjamaah dalam satu riwayat Rasul mengatakan man shalla jama'at. Rasul mengatakan, Allahumma shalli ala Muhammad, salatul jamaah khairu min salatul fardhi bi 27 darajah. Dalam riwayat lain Rasul mengatakan salatul jamaah khairu min salatul fardhi bi 25 darajat. Dua riwayat ini benar, sumbernya dari Rasulullah. Kalau dalam satu riwayat Nabi mengatakan, siapa yang salat berjamaah maka Allah berikan baginya ganjaran 27 kali lipat dibandingkan salat sendirian. Dalam riwayat lain Rasul pernah ngomong, memang ini sahih, hadis Nabi juga. Nabi mengatakan siapa yang salat berjamaah maka diberikan ganjaran pahala lebih besar 25 kali lipat dibandingkan salat sendirian. Selama ini kita sering mungkin dengannya 27, 25 jangan dipungkiri, memang ada hadis Rasulullah. Nah, ulama memang kebanyakan memberikan kita yang besar. Biasa kita lebih demen yang besar, termotivasi. Nah, yang 25 ini tidak dipungkiri ada, tapi ulama tidak cak kita kalau ulama dibahasnya. Nah, maka mereka di antara mereka menyimpulkan 25 itu untuk solat siang hari, 27 untuk solat malam. Jadi maghrib isya subuh berjamaah pahalanya lebih besar 27 kali lipat. Kalau zuhur asar maghrib pahalanya lebih besar 25 kali lipat. Ini pandangan mereka. Jadi tidak mengatakan hadis ini tidak benar atau dua-duanya sahih, riwayatnya sahih. Wa hakadha ikhwani rahimani rahimakumullah.
Kemudian di sini ikhwan rahimakumullah, kita dianjurkan memperbanyak solat sunnah di bulan Ramadan. Siang perbanyak semampu antum. Solat duha biasanya antum cuma solat misal 4 rakaat, Ramadan ini kalau pacak 8. Ya. Solat-solat sunnah pun kita lakukan banyak. Qobliyatul zuhur biasa 2, kalau pacak 4. Ada anjuran Rasulullah SAW. Yang tidak istiqomah untuk solat sunnah, istiqomahkan. Kenapa? Dalam satu sisi sudah kita tahu Allah menjanjikan setiap suatu yang sunnah diganjar pahala wajib. Yang sunnah diganjar pahala wajib. Maka orang tentu akan berpikir, Rasulullah mengatakan, fi riwayah Ibnu Huzaimah, kullu amal ibni Adam lahu hasanah bi 10 amsalha illa 700 dha'if. Qala Allah illa siyam fa huwa li wa ana ajzi bihi. Yad'u at-ta'am min ajli wa yad'u as-sarab min ajli wa yad'u ladzatu min ajli wa yad'u zawjatahu min ajli wa lukhuf fam shaim atyab indallah min rihil misik wal shaim farhatun hina yuftiru wa farhatun hina yalqa rabbah. 2 rakaat salat sunnah diganjar seperti 2 rakaat salat wajib. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Hanya ada di bulan Ramadan. Jadi kalau kita salat qabliyah 2 rakaat dapat pahala katakanlah 1000 pahala, maka ketika kita lakukan itu di bulan Ramadan, misal kita ambil contoh di luar Ramadan, sunnah itu 1000, wajib itu 10.000, misal 1 rakaatnya. Maka orang yang salat 2 rakaat sunnah di luar Ramadan dapat 2.000. Salat wajib 1 rakaat 10.000, berarti dapat 20.000. Nah, ini tidak berlaku di dalam Ramadan. Dalam Ramadan yang sunnah itu 2 rakaat 20.000 insyaAllah. Ya, kalau kita biasa menghitung-hitungan dagang pasti nak nguntung itulah. Ya, wallah uji kita tuh kalau kita ngomong sama anak kita, ada stand suruh buka belanjanya macam-macam sekarang lah ya. Masalah ekonomi lah. Wong akan mencari yang mana yang paling menguntungkan. Ketika ada orang ngambil sedikit, padahal dia mampu ngambil banyak, apa jong bengak kau. Ya, langsung akan ngomong bengak kau. Kau dah ambil itu, nak ambil besar pahalanya. Itu besar untungnya kau. Dah jadilah semi ini baik kami. Jadi kita bengak kau. Ya, karena dia mampu kita lihat. Nah, ini urusan dunia, biarlah apa-apa. Tapi urusan akhirat, wallah rugi. Ya, sangat rugi ketika Allah tawarkan sunnah diberi ganjaran pahala wajib. Yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat. Maka wallah orang yang lemah imanlah yang tidak tergerak dirinya untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Fasik orang itu kemungkinan. Maaf ikhwan, na'udzubillah, mungkin kebanyakan gino makan duit haram. Kebanyakan duit syubhat yang masuk ke tubuhnya sehingga dia tidak ada semangat. La farqu baina Ramadan atau ghairi Ramadan. Sama baik antara dia Ramadan dengan tak Ramadan tu, cek itulah dia. Na'udzubillah min dzalik. Tapi orang mukmin akan yarghab, seperti yang dikatakan, kita akan termotivasi dengan apa yang sudah disampaikan Rasulullah kepada kita. Ya, terutama solat malam ikhwan, minta maaf ikhwan, solat tarawih kalau pacak jangan milih 8 kamu tuh. Apalagi yang muda-muda, malu sama tua-tua. 2, 3 kalau pacak, jangan 11. Ya. Tapi ustaz, dak ustaz tapi. Ya. Kalau nak pakai logika tapi ya sudah gampang be, kamu juga Mekah juga Madinah. Solatnya berapa? Kalau nak pakai cara wong otak pendek be. Ya, kita lihat guru-guru kita, mereka solatnya berapa? 23 kata-kata ikhwan. Hadramut terutama ya, Karim Hadramut, mereka 23. Bahkan wallahi ikhwan, kami pernah ngalamin ikut. Ya, cuma di Palembang ini belum pacak tercoba gitu. Tapi alhamdulillah bisa kita gawe ke kalau yang mau melakukan. Di Hadramut itu, terutama 10 terakhir. Ini contoh yang kami alami di Darul Mustafa sama Habib Umar. Kami solat tarawih 23 rakaat plus witir, itu 1 juz Quran. 1 juz Quran itu bukan maco model maaf logos bayar tartil. Cara beliau baca Quran, ya alhamdulillah yang belakang jadi makmum juga kata-kata paham bahasa Arab. Di samping memang orang-orang Arab, kita juga alhamdulillah paham. Jadi apa yang dibaca ke dalam ayat Quran kita ngerti. Kalau ketemu ayat adab, beliau sampai ulangi kadang sampai 5 kali sampai 7 kali. Sampai kadang terdengar teriakan-teriakan di belakang yang solat itu. Ngeri ya dengan apa yang dicantumkan dalam Al-Quran itu. Ketika ayat rahmah begitu juga. Selesai salat tarawih, ada jalsah khafif, baca-baca salawat gitu sambil minum kopi sedikit. Selesai dari situ setengah jam, kita mentu lagi. Kemana? Gabung pula untuk salat tarawih berikutnya. Ikut lagi salat tarawih 23 juga.
Cuma witir kita tak ambil 3, kita cuma ambil 2, atau kita coba ikut tarawihnya 20. Kebetulan memang di sana salat tarawihnya tidak seperti kita. Kita ni serempak. Kalau di sana salat tarawihnya mereka beda-beda waktu. Kalau Isya begitu adzan salat galau-galau. Tapi tarawihnya beda-beda masjid, beda waktu. Termasuk Masjid Jami, Masjid Agungnya itu jam setengah 2, jam 1 baru salat tarawih. Jam 1 baru salat tarawih. Jadi ada masjid yang salat tarawih langsung on time jam 8. Jam 8 ada yang jam 9, ada yang setengah 10, ada yang 11, ada yang 12, ada. Tinggal ente pilih. Nah, mereka melakukan ada yang sampai 3 kali salat. 3 kali salat. Ya. Tak tahu dalilnya, diam. Cukup kita ni mentaklid bi orang-orang ahli hak. Ya, i'rifil haq li ahli haq. Ikutilah orang-orang ahli hak itu. Ya, kenali hak, kenali yang hak itu, ikuti orang-orang yang ahli hak. Wasluk ma'hum, dan jalanlah bersama mereka. Nah, ikhwan, kenapa mereka sampai termotivasi seperti itu? Kita dengarkan ini sebuah hadis Rasulullah yang sangat cantik. Ini benar dan sering Habib sampaikan, ikhwan. Mudah-mudahan jadi motivasi kamu untuk tidak puas dengan solat yang sedikit. Ya, kita nanti sudah nih solat seperti itu. Nanti malam kita bangun lagi qiyamul lail. Alhamdulillah. Apa yang kita lakukan? Solat lagi 8 rakaat berjamaah, menyelesaikan sisa witir. Witir itu 11 paling banyak. Baru jembek 3 ba'dal tarawih tadi. Habis tarawih 3 witir. Nah, sisa 8 tu dibangun lagi menjadi tahajudnya kita 8 rakaat. Itu pun pakai Quran setengah juz. 8 rakaat. Itu belum solat-solat lainnya. Habis maghrib, ikhwan, di sana kita maghrib buka, selesai buka solat maghrib. Selesai solat maghrib, rakaatain ba'da maghrib. Habis itu apa kita gawe kita? Solat tasbih. Solat tasbih lumayan 20 menitan. 4 rakaat dengan waktu yang cukup panjang. Ya, jadi benar-benar malam itu dipulkan dengan ibadah. Siang istirahat mereka. Ente mau nyari taksi jam 9 belum dapat. Jam 10 baru toko buka. Ditarim seperti itu. Nah, sekarang apa yang membuat motivasi mereka sampai seperti itu? Tadi sudah kita sampaikan, mudha'afnya pahala yang berlimpah-limpah. Nah, sekarang ibadah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari sahabat Rasulullah Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW yang cukup panjang, dan Nabi berkata, "Walaysa 'abdun mu'min yusalli fi lailatin." Dan tidaklah seorang mukmin, Nabi tidak ngomong muslim ini, mukmin artinya yang melakukan ini nih wong mukmin. Muslim itu di bawah derajat mukmin, mukmin di atas orang muslim. Yaitu fi Ramadan, di malam hari, fi lailatin, yaitu min Ramadan, di malam hari Ramadan. Masuk malam itu dari maghrib sampai subuh. Tidaklah seorang mukmin yusalli salat di malam hari Ramadan illa kecuali kataballahu lahu 1500 hasanatin bikulli sajdatin. Isma'u ya ikhwan, ya dengar. Ya Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Apa kata Rasulullah? Tidaklah seorang mukmin di malam hari Ramadan dia salat, maka dari setiap satu kali sujud Allah catatkan baginya 2500 pahala. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan serakaat loh, satu kali sujud. Satu rakaat berapa kali sujud? Satu rakaat berapa kali sujud? 2. Berarti lah ngantongi satu rakaat 2500 pahala sujud. Jadi kalau yang sholat 8 rakaat berapa kali sujud? 16. Ya. Kalau yang 20 rakaat 40. Besar mana? Tanya anak kami yang baru kelas 1 SD, kelas 2 SD. Karena di bukunya kan ada apel 5 iko, apel 10 iko. Yang mana yang lebih banyak, nak? Yang sampai anak kita lebih pintar dari kita. 18 sama 2 sama 40. Besar mana? Besar mana? 40 jelas. Orang buta yang tak nyingok mungkin lalu tak tahu itu. 18 sama 40 jelas besar 40. Kalikan 2500. Lah berapa pula itu? 40 kali 2,5, 100.000. Iya. Kalau yang 18 hitunglah kamu, cuma berapa? Bukan cuma itu, nah dengar ini. Dari satu kali sujud tersebut, sekali sujud, berarti satu rakaat 2 kali sujud. Wa bana lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan buat mereka rumah di surga. Untuk sekali sujud di malam hari bulan Ramadan. Sekali sujud dibangunkan, di samping pahala tadi sudah selesai,
dibangunkan satu rumah di surga oleh Allah. Ingat, rumah di surga bukan ukuran rumah dunia ya. Dari bahannya, dari bangunannya, keindahannya, segala macam. Mana bentuk rumah itu disifatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahannya min yakutin khamra, terbuat dari permata merah, bukan bata merah. Permata merah, itu bahannya. Lalu sebesar apa rumah itu? Cukup tak kalau kita keluarga besar masuk galau? Ukurannya dengar ikhwan. Ya, tinggal kamu bayangkan kalau mampu membayangkan. Rasul tidak menyebutkan besarnya rumah belum. Cuma ditunjuk sifat oleh Nabi, laha situna alaf babin. Rumah itu, ingat, sekali sujud, sekali sujud. 2 kali sujud berarti 2 rumah. Kalau 4 kali, kalau 20 berarti 40 rumah. Sikok rumah bekas sekali sujud tadi dibangunkan untuk kita, terbuat dari yakutul khamra, dari permata merah bahannya. Rumah itu nak tahu besarnya, pintunya baik. Jumlah pintunya Rasulullah yang ngomong, bukan saya. Situn alaf babin, 60.000 pintunya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah tak bisa dibayangkan ya. Kalau ada 100 pintu baik, Masjidil Haram tu nak berapa pintunya? Bukan 600, bukan 6.000, 60.000 pintu. Belum selesai Nabi menyifatkan pintunya model macam mana besarnya. Antum mungkin pernah masuk rumah besar-besar, kayu-kayu itu. Ya, bangsa kita masuk pintu kemarin nyungak gitu. Cak museum, so tinggi. Ya. Rasul sifatkan lagi, laha situna alfa babin, dia memiliki 60.000 pintu, dan bikulli babin minha ghasrun min dahabin, dan di setiap pintu itu, Allah bangunkan istana. Sallallahu alaihi Muhammad, yang terbuat dari emas, yang dihiasi dengan muwasyyahan biyaqatil khamra, dengan permata merah. Wallahul haq ala maghul wa rasulul haq ala ma yakun. Yakin ke ikhwan? Jangan kamu tak yakin dengan omongan Rasulullah. Ya. Dunia ini kecil. Surga Allah itu besar. Sekarang ini nak ngambil mana? Siapa tahu kita pacak nunjuk orang tua kita ke mana? Orang tua kita belum pacak banyak ibadah. Ya, kakek kita mungkin belum sempat banyak ibadah. Apa dengan ini kita rela ngambil yang sedikit? La wallah. Berarti kita seakan-akan tidak percaya dengan tawaran Allah dan Rasul. Kecuali kalau uzur lain cerita ya, Pak. Sekali sujud, 2 kali sujud dalam 1 rakaat. Antum milih 8, alangkah sedikitnya, 11 alangkah sedikitnya. Alangkah sedikitnya. Allah tawarkan ini. Wa Rasul yang nyampe kepada kita. Sekali sujud dibangun ke satu rumah yang terbuat dari yaqutul hamra. Rumah itu pintunya alfa situna alaf 60.000 pintu. Pintunya 60.000 pintu, dan setiap pintu ada istana yang terbuat dari emas yang dihiasi oleh dengan permata merah. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah muliakan kita yang mengambil ini keberkahan. Jadi wallahi kita saksikan mereka. Bahkan anda ingat Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatir radhiyallahu an, yang beliau sudah wafat, guru kita yang mulia. Itu beliau dengan kursi rodanya berpindah masjid. Ya, sudah semayang di Masjid Baftain di Rubat atau di Aidin. Nanti kita lihat beliau di Masjid Muhdar. Masjid Muhdar itu sekitar jam setengah 11 sholat. Jam 10 di Masjid Sin Abdurrahman Segaf. Masya Allah. Ya, habis main sini, main lagi sana, main. Makanya malam itu hidup di kota Tarim itu. Beliau dengan duduk di kursi itu masih tetap melok sholat. Padahal sudah sholat tarawih. Sholat lagi. Nah, kita dapat sedikit sudah nggak cukup puas. Jangan kawan. Nabi mana kalau kampung kami itu 8 Bib. Jadi mana ya sudah lanjut di rumah. Ajak bini kita, ajak dulu kita, ajak keluarga kita. Atau cari masjid lain yang pacak kita kerja. Ya, sholat tambahkan. Tapi ikhwani rahimani rahimakumullah. Sekarang kita bicara tentang hukum-hukum. Ya, tentang hukum. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Masih kala ada pertanyaan orang mengenai sholat witir. Salat witir memang Rasulullah SAW menganjurkan jadikan salat witir itu akhir dari salat kamu. Makanya kita bisa salat isya, salat ba'diyah, bisa salat ba'diyah, tarawih, bisa tarawih, salat witir.
Nah, Rasulullah SAW mengatakan seperti itu bukan berarti Rasulullah melarang apalagi sampai mengharamkan seakan-akan tidak boleh sholat setelah sholat witir. Jangan salah, karena ada orang ngomong kalau sudah sholat tidak boleh sholat lagi kamu. Dalilnya hadis tadi. Ya, tidak boleh sholat lagi. Jadi kalau kita nak sholat tidak boleh jadi. Padahal tidak demikian. Rasul cuma menganjurkan jadikan penutup sholat sebelum kamu tidur sholat witir, dan sholat witir pun bukan hanya di bulan Ramadan. Ya, setiap hari kita lakukan sepanjang tahun, sepanjang hidup kita sholat witir sunnah. Lalu ikhwan rahimakumullah, dalam sholat hadis lain Rasulullah pernah mengatakan juga la witra fi lailah wahidah, tidak ada dua kali sholat witir dalam satu malam. Ini juga pahami makna tidak ada sholat witir dua kali dalam satu malam kalau dua-duanya diganjilkan. Tadi isya sudah sholat 3 rakaat, lalu malam kamu sholat lagi 7 rakaat misal, itu tidak boleh. Jadi ambek genap sisanya. Kalau memang sudah 3, ambek 8 atau ambek 4 atau ambek 6. Jangan kita ganjilkan lagi. Yang dimaksud tidak ada sholat witir 2 kali dalam satu malam kalau sama-sama diganjilkan. Tapi kalau tadi sudah 3, lalu malam kita jadikan tahajud, kita sholat witir dan kita lakukan berjamaah, itu tentu lebih hebat, lebih afdal lagi, maka itu boleh. Nah, kemudian niat sholat witir jangan salah ikhwan. Kalau yang 1 rakaat usulis sunatul witri rakaatan, bukan rakaataini. Rakaataini artinya 2. Kalau rakaatan 1. Usulis sunatul witri rakaatan makmuman nilai untuk yang 1. Untuk yang 2 rakaat usolli rakaataini minal witri, pakai minal witri. Kalau kamu ucapkan usolli sunnatul witri rakaataini, lah salah juga. Witri itu ganjil, rakaataini juga genap. Rakaataini 2. Rakaataini artinya 2. Kamu ngomong usolli sunnatul witri rakaataini makmuman itu kurang pas, walaupun tidak merusak sholat, tapi paskan, benarkan bacaannya, niat itu lafazkan dalam hati kita, niatkan usolli rakaataini minal witri, aku 2 rakaat dari sholat 2 rakaat sunnah dari sholat witir, karena witir itu ganjil. Ya, kalau kita memang melakukan 3 rakaat atau lebih. Jadi kalau kita sudah melakukan sholat sunnah 3 rakaat witir ba'dal tarawih misal, malam kita boleh sholat lagi, tambahkan sisa 8 dengan niat witir. Niat tahajud, sebagai sholat tahajud lain lagi apa? Tidak harus. Tahajud itu Ikhwan, apapun sholat malam yang kamu lakukan setelah tidur itu terkategori sholat tahajud. Witir termasuk tahajud. Kalau inti lakukan di malam hari, sholat hajat, sholat taubat, sholat apalah sholat itu termasuk tahajud. Jadi kalau ada orang tanpa meniatkan usul li sunnah tahajud rakaat lillahi ta'ala, dia niatnya witir, dia niatnya taubat, dia niatnya sholat hajat misalnya, maka dia dapatkan pahala-pahala itu plus pahala tahajud, dia pasti dapat. Dia pasti dapat. Kalau orang itu niatkan usul li sunnah tahajud rakaat ini, boleh baik. Ya, tidak ada bersalahan. Nah, jadi boleh dijadikan sholat witir itu sebagai sholat tahajud kita. Kemudian ikhwani rahimani rahimakumullah, syarat untuk sholat tarawih dan sholat witir itu harus sudah melakukan sholat isya. Kemarin sudah dijelaskan. Ya, kalau tidak punya ilmu, budak itu balik ngaca-ngaca sampai ke rumah beduk. Pas selesai dia mandi, wong sudah selesai sholat isya, masuk ke masjid, qomat untuk sholat tarawih. Masuk masjid, belum sembahyang isya budak itu. Ya, semangat masya Allah nak sembahyang tarawih. Masuk masjid, tato salatul jami'ah, salatul tarawih rahimakumullah. Bingung dengan dia, nah belum sembahyang isya, wong sudah qomat sholat witir, sudahlah sholat tarawih langsung ada sholat tarawih dulu, kaget kalau selesai sholat isya di rumah karena tidak punya ilmu. Sholat dia masya Allah 23, selesai balik ke rumah sholat isya. Apa hukum sholat tarawih dan witirnya? Tak sah, tak dapat apa-apa dia. Dapat apa? Dapat capek, karena sholat ibadahnya tanpa ilmu. Fadhal adzan. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu
الله أكبر مرحبا بالقائلين أذنا بالصلاة مرحبا أهلا وسهلا أشهد أن لا إله إلا الله 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 رضينا بالله ربا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله الله أكبر أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة الشرف الدرجة العالية رفيعا وبعث مقاما محمودا الذي بعثه يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Tapi ikhwan rahimakumullah, jadi syarat untuk melakukan salat tarawih itu hendaklah kita sudah salat isya. Yakin salat isya kita sah, baru kita baru salat tarawih. Kemudian begitu juga syarat untuk salat witir. Harus sudah salat isya dan tidak disyaratkan harus tarawih dulu baru witir. Seandainya ada orang salat witir dulu, kebetulan dia datang sangat-sangat terlambat. Dia baru sempat salat isya, habis salat isya, tahu selesai tarawih, ada orang salat witir. Boleh tak dia milat salat witir? Boleh. Salat witir, selesai salat witir, lalu dia balik ke rumah salat tarawih, tidak ada larangan. Walaupun memang afdolnya menjadikan witir sebagai salat terakhir kita sebelum tidur. Kemudian ikhwan rahimakumullah, untuk salat witir dan salat tarawih ini kalau kita melakukan salat itu berjamaah, ya afdalnya memang di masjid atau di musholla, tapi tidak ada berhalangan kalau kita melakukan di rumah. Seandainya antum bawa istri anak keluar rumah bakal jadi fitnah, hasan kita salat tarawihnya di rumah. Salat isya di masjid, tarawih di rumah. Itu lebih afdal daripada istri kita anak kita keluar dalam keadaan bermaksiat, naudzubillah. Kemudian yang perlu kita perhatikan salat witir, beda salat witir antara salat witir di Ramadan dan di luar Ramadan. Di luar Ramadan kita sepanjang tahun disunahkan salat witir, jangan ditinggalkan ikhwani. Ya, salat witir jangan sampai ditinggalkan. Bedanya salat witir di luar Ramadan tidak disunnahkan berjamaah. Kalau di bulan Ramadan disunnahkan berjamaah. Itu yang pertama. Kedua, salat witir di luar Ramadan tidak dijaharkan bersuara, tapi salat seperti salat sunnah biasa tanpa bersuara. Tapi kalau salat sunnah witir di dalam Ramadan disunnahkan bersuara, baik kita sendirian ataupun berjamaah. Yang ketiga, untuk salat witir di luar Ramadan tidak disunnahkan baca kunut. Walaupun itu nanti ada khilaf, ya ada khilaf pendapat ulama. Namun di bulan Ramadan disunnahkan baca kunut, dan hukum kunutnya sama seperti kunut subuh, bacaannya juga seperti kunut subuh mulai dari malam ke-16. Malam ke-16 bulan Ramadan, salat sunnah witir rakaat terakhir dilakukan dengan membaca kunut. Salat witir dilakukan bisa dengan 2 rakaat. Kalau kita ambil 3 ya, 2 rakaat salam lalu 1 rakaat, itu yang paling afdal.
Kemudian boleh juga digabung langsung 3 rakaat 1 salam. 3 rakaat 1 salam ini bisa dilakukan dengan 2 cara, seperti sholat maghrib, artinya ada tahiyat awal, atau tanpa tahiyat awal. Jadi habis rakaat kedua, sujud yang kedua langsung tegak, nyambung lagi. Nah, bedanya kita dalam sholat yang seperti ini, 3 rakaat itu semuanya dibaca surat. Jadi rakaat pertama sabbihis, kalau memang hafal, tidak hafal, pilih surat yang lain silahkan. Rakaat kedua kuliah, rakaat ketiga kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau memang kita lakukan 3 rakaat langsung, baca seperti itu 3-3-nya. Nah, antara yang mana afdal, 2 rakaat, 3 rakaat langsung dengan tahiyat awal atau tanpa tahiyat awal? Sepakat ulama mengatakan dengan tanpa tahiyat awal itu lebih afdal. Dengan tanpa tahiyat awal itu lebih afdal. Kalau kita nak gabung langsung 3 rakaat, kenapa? Ada takhfif, untuk meringankan, ya, untuk meringankan. Seperti sholat sunnah, kebanyakan sholat sunnah itu disunnahkan diringankan. Makanya kebanyakan dianjurkan baca kuliah kulhu, kulhu. Kecuali ada sholat tertentu seperti sholat duha, dianjurkan memang wasyamsu duhaha, kemudian surah duha. Tapi tidak hafal silahkan kuliah kulhu. Termasuk juga ikhwan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar sebelum subuh. Sholat sunnah sebelum subuh paling afdal baca kuliah kulhu. Itu nas hadis Rasulullah. Adapun orang yang nganjur ke baca alam nasyr alam tarah, silakan, tidak dilarang. Tapi kalau yang mana afdal, kuliah kulhu lebih afdal daripada alam nasyr alam tarah. Nah, ada orang ngambil jalan bijak, sebenarnya tidak bijak, justru menyalahi. Gabung ke jadi rakaat pertama alam nasyr sama kuliah, rakaat kedua alam tarah sama kulhu. Jadi panjang solat tu. Sedangkan solat sunnah ini diringankan. Makanya disunahkan baca kuliah kulhu. Jadi kalau nak ngambil afdalnya, ya kuliah kulhu. Ya, walaupun yang menyampaikan kepada kita tentang itu ulama, ya, mengenai alam taro, alam nasyr sama alam taro. Baik. Kemudian ikhwani rahimani rahimakumullah, untuk malam pertama Ramadan, perhatikan. Malam pertama Ramadan itu Lailatul Azim, malam yang penuh berkah. Jangan dilewatkan, jangan sampai apalagi kita tidak solat menikmati keberkahan Ramadan awal pertama. Karena malam pertama itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pandangan khusus kepada semua manusia mukmin muslim ini. Wa man nadhara alaihi lam yu'adzibhu abada, kata Rasulullah. Siapa yang mendapatkan pandangan dari sisi Allah pada malam pertama Ramadan, maka dia tidak akan pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sahabat nanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Tidak, kata Rasulullah, bukan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lain lagi. Walaupun Lailatul Qadar boleh jadi malam pertama, walaupun kebanyakan hadis menyatakan tidak di malam pertama. Jadi malam pertama disambut dengan benar-benar kita bersihkan hati kita, jiwa kita, raga kita untuk benar-benar beribadah kepada Allah. Kemudian dianjurkan, disunahkan ikhwan, perhatikan, baca surah Inna Fatahna Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik ila akhir, sampai selesai. Ya, bukan sepotong seperti kita kalau baca kalau nak buka maulid. Jadi dibaca benar. Nah, ini antum bisa baca kalau antum ada kemampuan, jadikan bacaan ini dalam salat sunnah ba'datul maghrib. Habis salat maghrib kalau antum hafal, ya silakan, kalau tidak hafal pakai Quran, kalau tidak di luar salat. Jadi habis maghrib itu belum ada kegiatan kan? Pukoi dak, ada salat apa belum? Nanti habis salat maghrib selesai, 2 rakaat ba'diyah, buka surah Al-Fatah tadi, baca surah Al-Fatah. Itu termasuk yang dianjurkan oleh para salaf. Kemudian mengenai niat puasa, ikhwan rahimakumullah. Niat puasa hukumnya wajib, merupakan rukun daripada rukun puasa itu cuma ada 2. Niat, kemudian menahan diri dari apa yang membatalkan puasa. Cuma 2 itulah. Nah, niat ini jangan kita lalaikan, ya. Niat sudah boleh kita baca dari semenjak maghrib, tidak nunggu habis sahur, sahur. Jadi begitu maghrib malam, wallahu alam, ini apakah nanti malam Sabtu tarawih atau malam Ahad, wallahu alam, kita nunggu baik kan, ya. Lagi kapan, kalau donganya kapan Ramadan, kapan puasa Ustaz, kapan puasa? Jawabnya tidak susah, ya. Kapan puasa? Setelah Sya'ban, ya, setelah Sya'ban, ya, tanggal 1. Tidak usah repot-repot. Ini kadang-kadang sedih kami dengan kita orang di sini nih, ya. Kamu punya guru di Palembang, guru kamu ngarahkan apa? Pelok. Kalau dia belum ngarahkan, tanya kalau kamu bingung. Jangan melok pendapat orang dari mana-mana. Gara-gara nyinggung, oh Ustaz ini ngomong tanggal puasa malam Jumat lah, melok malam Jumat.
Padahal kita ngomong guru kita malah uji guru kita, uji guru kami, melok ibe apa kata pemerintah. Aman. Ya, di mana-mana hatta di Hadramut. Hatta di Hadramut begitu. Melok ibe apa kata pemerintah, karena pemerintah itu bukannya mak menteri agama kita itu tentunya. Ini ada sidang. Dikumpulkan puluhan belasan daripada ulama-ulama pakar yang ngerti tentang urusan hilal, hisab, dibantu dengan alat teropong yang cakap. Jadi tidak usah nak melok si A si B, melok itu baik gitu. Kalau menteri agama gitu, bapak kita tuh cuma nyampe ke nyawa baik, bukan dia nentu ke nyawa. Bukan anggota DPR, bukan menteri, bukan kepala dinas agama, bukan. Ya, ada tokoh-tokoh ulama yang sudah dipilih, mereka disumpah karena mereka akan bertanggung jawab terhadap 250 lebih daripada 50 juta lebih masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Jadi tidak usah, tapi ormas anutan katanya bukan malam Sabtu, malam Minggu. Sementara pemerintah ngomong malam Sabtu. Nah, sudah ngapo nak melok? Mugola ormas Islam, yayasan Islam, Kiai Fulan, Habib Fulan, tidak usah belok sana belok sini, melok ini belah. Jadi rapi. Jadi sama wong puasa Sabtu, kalau kamu Minggu kakek lebaran kamu nak melok wong Sabtu. Hah? Jadi nak lama ada dia baik. Sama. Macam kemarin kita sudah ngomongkan satu kejap hari Jumaat, maknanya heboh, ada ustazah fulan, ustaz fulan, habib fulan, nyengoklah di medsos ngomong hari Kamis, ya belajarlah ke sana, duduklah di sana, meloklah di sana. Ya, sudah disampaikan Jumaat, malam Jumaat tanggal 1 Rejab masih ribut. Ya, itu bukan Jumaat, 1 Rejab hari Rabu kalau salah ya. Kemarin Nisfu Syaban malam Jumaat, ada yang ngomong malam Kamis, melok dulu. Tapi di YouTube tuh dikatakan, "Nabu, kau siapa?" Ya, melok yang aman-aman di sini. Yang di sini bisa bertanggung jawab. Ya, di sana belum tentu. Jadi untuk malam pertama Ramadan, dosa bingung-bingung lagi ya. Yang perlu kita amalkan tadi. Kemudian pasang niat, ikhwan. Niat Ramadan ini kalau mazhab Syafi'i harus setiap malam kita niat, setiap hari niat tajdidun niat, diniatkan terus. Tak bisa niat sepaket. Dalam madhab lain memang ada yang bisa madhab sepaket, nawaitu saum syahr Ramadan kullah hadis sanatin fadlillah ta'ala, niatku puasa sebulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sudah, malam pertama niat, besok tak usah niat lagi, tak apa-apa, sah. Itu menurut mereka ya. Nah sekarang meloklah madhab kita, madhab Syafi'i. Guru-guru kita yang madhab Syafi'i mengatakan tidak bisa, harus setiap hari niat baru lagi, niat baru lagi, niat baru lagi. Tak bisa niat sepaket borongan, tak bisa. Cuma kita disunnahkan, dianjurkan mentaglid madhab itu, tapi tetap setiap malam niat. Jadi di awal Ramadan nanti, ikhwan, antum niatkan, di samping niat puasa sehari untuk besok, niatkan juga puasa sebulan penuh Ramadan. Jadi Beb, kalau kita sudah sebulan penuh Ramadan tadi, besok dosa niat lagi. Nah, tak paham budak ini. Itu madhab lain. Kalau madhab Syafi'i tetap setiap hari puasa niat. Nah, justru untuk apa kita niat sebulan penuh? Pecah berhitungan duit dia. Untuk dia. Ruginya apa kau? Kan tak kata rugi. Cuma faedahnya ada. Kita tetap tiap hari niat. Nah, di awal bulan kita niat, itu faedahnya 2 minimal. Pertama, seandainya lau samahullah, kamu baru dapat seminggu sakit 10 lagi, sehingga tak puasa 10 lagi, itu dapat pahala tetap ngalir. Anggaplah yang lebih berat lagi, meninggal baru dapat 7 hari, meninggal, itu dicatat pahala puasa sebulan penuh di sisi Allah. Innamal a'malu bin, Allah niat kita. Jadi itu faedah yang pertama. Kita meninggal baru dapat seminggu, sebulan penuh pahala kita dapatkan. Kemudian ini ada fungsinya. Seandainya kita lupa niat, ikhwan, ada satu malam ke-11 lupa niat, pas habis subuh baru teringat, subhanallah, astagfirullah, semalam ana lupa niat. Niat. Jadi mana hukumnya? Kalau memang antum di awal bulan Ramadan itu malam pertama niat sebulan penuh, maka hari itu dianggap sah puasa kita. Jadi niat yang sebulan penuh itu menjadi syarat terpakai di saat kita lupa. Tapi kalau antum tidak niat di awal bulan, niat sebulan penuh, lalu ketika hari ke-11 ada lupa niat, maka hari itu anda tidak berpuasa. 1. Wajib qadha. 2. Bersikap wajib seperti orang puasa. 3.
Oh, rugi ya rugi. Tidak puasa tapi diharuskan seperti orang puasa, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh melakukan apa yang melanggar ke puasa. Kemudian wajib qada pula. Wajib qada, cuma tidak berdosa baik. Karena lupa tadi. Jadi jangan dianggap sepele. Ana lupa niat semalam. Jadi ya ana makan sekarang tak puasa. Tak boleh. Haram hukumnya. Ya. Jadi dia bersikap seperti orang puasa. Nah, yang penting lagi perlu kami ingatkan ikhwan, niat itu apapun niat, termasuk nanti ngeluarkan zakat. Ya, niat solat, niat puasa itu di dalam hati. Bukan di lapas ke. Semalam sudah kami di masjid niat kami habis tarawih. Nah, taqidu ala shaum, nawaitu shauma ghadin. Semasjid macam kalau nawaitu shauma ghadin an adai fardishan, itu lafaz niat. Niat tu dalam hati ikhwan. Habis kamu melok ucap, langsung hadir ke di hati. Ulangi lagi kalimat itu. Atau dengan bahasa Indonesia, niatku puasa besok wajib karena Allah Ta'ala. Diniatkan di dalam hati. Jelas insya Allah. Kemudian terakhir, anda ulangi kemarin sudah dibahas di Long Kidul karena ini penting. Bagian kita ni tahu kulit tak tahu jeruk. Masalah boleh tak Ustaz kalau wong musafir untuk tidak puasa? Kata wong boleh. Kalau musafir boleh tidak puasa. Memang benar. Ya. Musafir boleh tak solat Jumat, benar. Tapi tahu tak ilmunya, tahu tak syaratnya. Harus diketahui ikhwan, syarat seorang musafir untuk tidak berpuasa itu minimal 3. Pertama, pastikan safarnya bukan maksiat. Mubah boleh, urusan dagang, urusan kuliah, urusan belajar, urusan apa boleh. Ya, yang penting bukan maksiat. Kedua, musafirnya ini lebih dari 2 marhalah, lebih dari 82 kilometer, bukan safar pendek, safar tawil. Ya. Terserah nak ditempuh dengan setengah jam naik pesawat, nak ditempuh dengan 18 jam naik mobil, terserah. Pokoknya hitungannya jauh, bukan jarak waktu tapi jarak jauhnya yang ditempuh tadi. Ya. Kita nak ke Bangkok, naik pesawat 25 menit, setengah jam. Boleh tak kita menjamak? Boleh tak kita mengqasar? Selagi bukan musafir, bukan maksiat, safar kita boleh. Tidak puasa boleh, tapi tahu ilmunya dulu. Nah, 2 ini belum cukup psikok lagi. Pertama, safar ini bukan maksiat. Kedua, lebih dari 82 marhalah, 2 marhalah 82 kilo. Ketiga, dia harus sudah keluar dari batas kotanya sebelum solat subuh. Ini yang banyak orang tak tahu. Dari Pulau Bangkok zaman dulu, saya masih ingat waktu sering dulu Habib wong mentok sana, dia ke sini hari Jumat. Kalau Habib hari Jumat berangkat dari pelabuhan. Ini dulu alhamdulillah ada awal bulanan kita Jumat pagi berangkat dari pelabuhan, baru sampai sana jam setengah 11. Istirahat dengan naik mimbar Jumat. Nah, wong sana nak ke sini kapal itulah jam berapa? Jam 11. Istirahat dengan nurun penumpang, balik lagi ke Palembang kapal tadi. Jam 11. Sampai sini jam setengah 3. Solat Jumat di mana? Dah apa musafir kami ni. Nah, inilah tahu kulit Datuk Jeru. Haram safarnya kamu tu. Ngapa haram, Beb? Ninggal ke Jumat. Kan musafir kami. Nah, itulah tak paham hukum. Syarat musafir boleh ninggalkan Jumat, ninggal ke puasa, dia harus sudah keluar dari batasan kotanya sebelum subuh. Baru boleh dia ninggalkan Jumatan, artinya Jumat subuh sudah keluar dari kotanya. Atau dari semalam dia sudah keluar. Begitu juga puasa. Kamu nak ke Lampung, naik kereta jam 9 di Ketapati, bentuk dari rumah setengah 8. Tidak puasa dari subuh. Awak bekal pula malah untuk makan siang di kereta. Nah ini na'udzubillah. Tengok apa kau? Ngak bekal, ngapa? Tak puasa? Tidak, kami kan musafir. Wah, Masya Allah. Ya, berilmu, cuma ilmu kulit luarnya. Musafir, kalau kau memang nak tidak puasa boleh. Ya, tapi kau harus keluar sebelum subuh dari kotamu. Jelas ikhwan. Nah sekarang, Bib, kakek lu Bib, kota tu mana Bib? Kalau kita di Ketapati masih Palembang. Naik pesawat ke airport sana masih Palembang. Nah di sini ada solusi, ya. Setelah kota itu kerucutkan sedikit. Apa wilayah yang lebih kecil dari kota? Kecamatan. Keluar kau dari kecamatanmu.
Kalau gampang Bang Rubele wong sebagai leng sini nak berangkat naik kereta sebelum subuh ngunjal lagi ke Sebangulu sana. Itikaf di Masjid Haddad apa-apa. Ya. Kira dari subuh lah sembahyang di sana, habis subuh jam 8 setengah 8 pergilah ke Topati. Sah untuk tinggal ke Jumatan, sah untuk tinggalkan puasa. Keluar dari daerah kita yang lebih kecil dari kota tadi kalau memang kota tidak mungkin karena di situ, atau pergilah ente kalau memang dari Palembang sendiri itikaflah di masjid Kertopati situ, ya Morogan, atau itikaf di masjid Al-Mator situ. Ya. Nama masjidnya Al-Mator. Ya. Ala kulli hal. Nah, jadi harus keluar dari kota. Ini harus kita pahami, jangan sampai kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ikhwan, ini pertemuan kita sementara malam ini adalah pertemuan penutupan sementara. Insyaallah taala panjang umur kita dipertemukan Allah lagi. Untuk majelis kami bulan Ramadan memang sangat mengurangi majelis, ya, lebih insyaallah fokus di pondok pesantren. Habib cuma ada 2 jatah majelis di luar selama Ramadan. Ahad pertama, Ahad ketiga di Masjid Agung Sultan Mahmud Badruddin II pada sholat zuhur. Jadi kalau Ramadan dimulainya Ahad, berarti hari pertama itulah Ahad pertama sama Ahad ketiga pada zuhur di Masjid Agung. Selainnya tak ada majelis lain. Ya, insyaallah kan pengen lebih fokus di pondok pesantren. Adapun kegiatan di pondok pesantren, kalau ikhwan ada yang nak melok mungkin ya silahkan. Ya kalau nak melok, tapi ya kegiatan santri. Ya, ada majelis roha, ada macam-macam. Yang jelas kegiatan juga ya padat dengan ibadah dan taklim insyaallah taala. Tapi sebelum kita tutup majelis, kita baca tahlil singkat untuk akhina fillah. Ini masyaallah ya, Ansar bin Marta ini tak usah kamu bahas masalah mandi, dapat pacak berenang, terbegak bla bla bla. Ini orang Allahu Akbar, luar biasa azim. Kalau boleh milih seandainya meninggal macam beliau ni galak saya. Wong meninggal terbegak tu syahid ikhwan. Wong meninggal terbegak tu syahid. Malam Jumat, malam nisfu Sya'ban, habis nisfuan pula. Dan beliau melakukan ini karena beliau mengikuti apa yang sampai kepada beliau dari ilmu. Jadi untuk mandi malam nisfu Sya'ban itu memang ada landasan dalilnya. Walaupun hadis itu tidak kuat, cuma untuk fadhil amal diamalkan oleh sebagian ulama kita. Saya masih ingat dulu guru kita almarhum Ustaz Ali Martoyib itu ngajak murid-murid yang mandi di sungai di tempat almarhum ditemukan, di Sungai Bayas dulu. Ya banyak guru-guru yang cuma di kalangan habaib memang mereka tidak ngajak orang ramai. Biasa mereka kadang pribadi-pribadi mereka yang mandi. Jadi ada alasan. Jadi ada riwayat yang mengatakan malam nisfu Sya'ban itu seluruh sungai lautan yang ada di muka bumi ini bersambung dengan sungai yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat hadis itu walaupun hadis itu tidak kuat. Memang untuk yang seperti ini untuk fadhil amal boleh kita mengamalkan sunnah hadis dhaif. Jadi luar biasa. Kalau memang landasan beliau itu memang karena tahu seperti itu dijelaskan oleh gurunya wallahu alam siapa kemarin, ya, karena dia tahu ini sungai nyambung dengan sungai yang ada di surga, dengan itu termotivasi, berarti masya Allah dengan iman dia turun, ya, beriman dengan apa yang datang dari hadis Rasulullah. Ini suatu yang indah, ya, wafat yang indah. Tidak usah kamu repot ke tulak kalau pacak berenang, jangan melok berenang, tidak usah dibahas. Baik dari positif yang luar biasa itu, indah luar biasa. Ya, sebagai orang tua beliau mudah-mudahan ridha dan ikhlas dengan apa yang beliau dapatkan. Ya, kita belum cukup amal, kita pengen panjang umur dulu. Ya, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah,
سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس والذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك واكرم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين المرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الارض ومن عليها وانت خير الوارثين صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعله وصيل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وسبحانه سبحان الله بحمده وقل له يا الله يا الله ما صلينا وسلمنا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة بركة شاملة صدقة متقبلة نهديها نقدم ثواب القراء إلى رسولنا شفينا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصار وأصحابه وأحباب أجمعين ثم إلى أرواح سادتنا أولياء الله المقربين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبارها ثم إذا أروى جميع أولئك من أهل هذا البلد فلمن درس لهم كلهم أجمعين خصوصا صاحب الحرم من شرف علي بن حسن شهاب الأولاد وذريته أجمعين أصولهم وفروعهم ثم إلى رب تقدم في هذه المنحة وصلى من العلماء والصالحين في عبد الرحمن بن الرسول الحبيب محمد بن شبك مسالم والحبيب مسلم الحكام وكل من ينفق ومن يعمر ومن يعمر ومن يخدم في هذا المصلى وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وعامة المسلمين أجمعين ثم إلى خصوصا أخينا في الله المرحوم من رحمة الحي القيوم أنصار بن مرتا أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم جل وعلا بين أيديهم وجهك لهم من النار وحجابا لهم من الستر من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعنه اللهم اغفر لهم وارحمه وعافه وعنهم اللهم ادخل في قبورهم روحا والريحان والبشار والعمل فشة الرضوان واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل خطرا من خبث النيران برحمتك يا عزيز يا رحمن صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وعلى آل سيدنا محمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل عز وجل ولطيف بالعالمين يا الله ربك بنا شر العيد وخذهم واجعلهم لنا فدا يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عداهم واجعلهم في الغابرين ولا تبلغهم نورا ونارهم تصبح رمد يا عين صاد في الحال والغائبين وشر كل ماكر وغادر وشاعر وشامي كل معدي يا الله وغصيب ومبتل وكذب وفجر وعائب وحسد وشامتين يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت يا الله يسر لنا أمور